have you back on my channel. Banyak yang bertanya-tanya, termasuk aku sendiri sebenarnya awalnya, bisa nggak sih kita mulai bangun startup ketika kita masih kerja kantoran? Jawaban singkatnya, yes, can, bisa banget. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita masih kerja kantoran. Sebagai newbie di dunia startup, saya pun juga dulu ragu-ragu, bertanya-tanya ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan buat curi start sampai kita merasa startup kita itu butuh attention dan komitmen untuk dikerjain full time. Dan saya yakin kamu juga pasti ragu-ragu untuk ninggalin kerjaan kamu dan zona nyaman kamu, di mana kamu punya gaji, di mana kamu punya medical benefit, kamu punya THR dan benefit-benefit lain, untuk terjun ke dunia entrepreneurship yang kita sendiri juga masih nggak tahu is this going to take off or not gitu. Jadi is it worth taking the risk gitu. Dan pertimbangan ini pasti lebih besar lagi, lebih berat lagi ketika kamu punya tanggungan dan tagihan-tagihan rutin bulanan kan. Well, in my opinion dan dari pengalaman saya ngejalanin sejauh ini, ternyata saya menemukan hal-hal yang bisa kita lakukan buat nyicil atau curi start, buat mulai ngerjain startup kita sambil kita still keep our regular job. Here they are. Pertama, cari ilmu dari diskusi, dari evening lecture, webinar, dan podcast. First things adalah, kamu bisa familiarisasi diri kamu tentang dunia startup. Paling gampang sih lewat social media. Kamu bisa follow edukatif konten yang banyak tersebar di akun sosial media. Kalau saya terus terang paling banyak follow edukatif konten di Instagram, terus di Twitter, di LinkedIn, sama YouTube. Ini enak banget sih, karena kan kita hampir setiap hari pasti buka sosmed. Bahkan beberapa kali dalam sehari kita buka sosmed. Jadi setiap kita buka sosmed, yang tersaji itu adalah materi-materi yang mendidik dan inspiring tentang membangun sebuah startup. Kamu bisa mulai follow-follow akunnya venture capital, atau para program-program pembinaan startup yang dibuat sama pemerintah, atau pihak swasta, atau para founder startup itu sendiri, dan banyak hal lainnya. Akhir-akhir ini juga banyak sih materi tentang sharing startup yang berbentuk podcast gitu. Kalau saya kebanyakan follow ini di Spotify. Jadi akun-akun yang saya follow di Spotify itu nggak melulu tentang artis atau playlist, tapi banyak tentang materi-materi pembelajaran startup. Dan ini enak banget karena durasinya biasanya pendek-pendek, jadi bisa didengar kalau kita pas lagi di jalan di kendaraan. Lalu sering-sering juga ikutan webinar, forum diskusi online, atau evening lecture, karena banyak dari sesi-sesi ini yang memberi kita ilmu tentang lika-liku mendirikan sebuah startup. Dari sharing tentang validasi masalah atau validasi solusi yang kita punya, tentang fundraising, tentang pitching, dan banyak hal lainnya. Sebagai newbie yang baru aja berkecimpung di dunia startup, ngerti banget pasti kita banyakan nggak ngertinya, nggak nyambung alias roaming dengan segala istilah dan proses yang banyak disampaikan lewat materi-materi sosmed atau webinar atau podcast ini. Tapi immersing ourselves in the startup ecosystem itu beneran sukses bikin saya terinspirasi dan termotivasi untuk mulai. Paling nggak dari sini kamu mulai bisa pick up istilah-istilah yang biasa digunakan di dunia startup. Kamu mulai nangkep dikit-dikit gimana prosesnya, nambah-nambah network, belajar dari success story seseorang atau failure story seseorang, terus juga bisa lebih tahu apa sih yang sekarang lagi ngetrend di dunia startup, terus menambah dan memperluas wawasan yang mungkin tahunya tadi startup itu modelnya cuma marketplace atau social media, tapi sekarang kamu juga lebih tahu, oh ada yang namanya software as a service atau SaaS, atau platform as a service atau PaaS. Terus juga sejauh mana pemanfaatan teknologi-teknologi untuk mengembangkan startup yang tadinya mungkin cuma AI aja, tapi sekarang ada machine learning, ada blockchain, ada Internet of Things, dan lain-lain sebagainya. Jadi apapun yang kamu pelajari dari semua educative content ini di internet itu berfaedah. Flashback beberapa tahun ke belakang, saya juga memulai perjalanan saya dengan cara yang kurang lebih sama. Waktu itu saya rajin banget pulang kantor ikutan evening lecture atau enggak sharing session yang biasa dibikin sama venture capital atau co-working space. Terus saya juga suka rajin ikutan webinar online kalau pas lagi nemu. Dari sini yang saya tadinya blank dan blow on banget, nggak tahu apa-apa, paling nggak saya juga mulai pick up apa sih artinya traction, gimana sih proses funding rounds, ada apa aja tahapan-tahapannya, dan banyak hal lain. Nomor 2, bisa ikutan startup school.
Oke, kamu juga bisa ikutan Startup School, tapi tolong bedain, Startup School itu terbagi dalam 2 kategori. Ada yang inkubator, ada yang akselerator. Nah, yang kamu mau join itu lebih baik yang inkubator. Inkubator itu jadi program pembekalan startup buat para newbie. Jadi ini lebih ditargetkan buat mereka yang benar-benar masih baru, masih blank, dan masih dalam tahap ideation atau pengembangan ide. Jadi di program inkubator itu biasanya kita diajarin tentang validasi masalah kita yang mau kita atasi, validasi solusi yang mau kita usulkan lewat startup kita, cara bikin bisnis canvas, variasi bisnis models, dan lain-lain. Sementara akselerator itu ditujukan bagi mereka yang sudah punya minimum viable products atau MVP, sudah bisa menunjukkan traction atau early growth. Pokoknya mereka yang sudah punya sudah jalan operasionalnya walaupun masih early stage dan butuh pendampingan untuk scaling up. Berkat pandemi, banyak dari startup school yang kemudian bermigrasi online, jadi memberikan kita fleksibilitas untuk mengikuti di mana aja dan sesuai waktu kita mau. Nah, beberapa memang harus ada yang diikutin secara live, tapi banyak juga yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga schedule-nya dibuat setelah jam kerja. Beberapa bentuknya recording, jadi kita bisa ikutin kapanpun di jam senggang kita. Ini ada beberapa contoh inkubator yang bisa diikutin online dan gratis. Ini saya bagi 2, satu yang asing, satu lagi yang lokal. Ini adalah list yang asing. Dan ini adalah list inkubator yang lokal. Nomor 3, validasi masalah sama validasi solusi. Berangkat dari program-program inkubator ini, biasanya ada banyak PR yang harus kamu lakukan, yang bisa terus kamu lakukan untuk mematangkan startup kamu, bahkan ketika program online inkubatornya sudah selesai. Beberapa contohnya nih ya, misalkan belajar untuk validasi ide, yaitu antara validasi masalahnya dan validasi solusinya. Di video sebelumnya, aku pernah ngebahas pentingnya punya produk startup yang dibangun atas market dan demand. Jadi market dan demand untuk pilih produk. Nah, selagi kamu masih kerja, kamu bisa manfaatin waktu luang kamu untuk memvalidasi masalah yang ingin kamu atasi. Benar nggak sih ini sebenarnya masalah yang terjadi ke banyak orang? Apa jangan-jangan ini cuma buat saya aja yang saya rasa penting masalahnya? Terus kamu juga bisa riset untuk validasi solusi yang mau kamu usulkan lewat startup kamu. Apa kira-kira ini cuma berguna buat saya atau sedikit orang? Apakah kira-kira akan berfaedah buat banyak yang kira-kira akan ada demand yang besar untuk produk saya nantinya? Dalam startup, saya belajar ada segitiga dasar yang bisa dipakai untuk validasi ide, yaitu desirability, feasibility, dan viability. Desirability itu mencari tahu masalahnya dan apakah ada demand buat produk kita. Tapi yang penting kita tahu bukan sekedar mencari tahu apakah bakal ada demand atau enggak, tapi apakah demand tersebut bakal besar atau kecil. Feasibility itu mencari tahu apakah solusi yang mau kita buat melalui startup kita sesuai buat mengatasi masalah yang ada, dan apakah produk kita tersebut feasible untuk dibikin. Sementara viability adalah mencari tahu apakah produk kita bisa dimonetisasi dan gimana aja strategi monetisasi yang bisa kita terapkan. Jadi kamu bisa mulai memvalidasi ide kamu berpatokan sama 3 komponen ini. Mengenai caranya, rasanya masing-masing startup school punya metodenya masing-masing. Tapi biasanya validasi ide itu involve doing research. Bisa dengan membuat kuesioner atau mengirimkan survei, atau melakukan interview dengan para targeted users untuk lebih memahami pain points mereka. Bisa dengan membentuk focus group dengan targeted users, tempat kamu bisa bolak-balik nanya sama mereka apakah produk yang kamu buat itu sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau mereka minati. Lalu kamu juga bisa research tentang startup kompetitor atau calon kompetitor yang sudah ada saat ini. Terus juga mempelajari opsi-opsi bisnis model yang bisa kamu terapkan dan banyak hal lain. This kind of research takes a whole lot of time, dan ini sesuatu yang bisa kamu lakukan outside office hours in parallel ketika kamu masih melakukan kerjaan full time. Masih banyak lagi hal yang bisa kamu pelajari di startup school yang bisa mulai kamu latih dari awal
selain coba validasi ide, kamu nanti mungkin juga akan belajar dan bisa mengasah kemampuan kamu dalam hal misalkan bikin pitch deck gitu, atau latihan pitching. Ada yang sifatnya 60 seconds elevator pitch, ada yang 5 menit pitch, ada yang 10 minutes pitch, dan banyak hal lain. Nomor 4, set up your team dan cari co-founder yang akan jadi tim inti startup kamu. Oke, cari ilmu bisa kamu lakukan lewat edukatif konten di sosmed dan lewat ikutan startup school. Terus ada hal lain yang menurut saya bisa kamu lakukan selagi kamu masih kerja kantoran, yaitu cari partner atau co-founder dan bentuk tim inti untuk startup kamu. Karena punya tim itu penting. Memang benar, ada beberapa companies yang sukses berat walau dengan hanya single founder. Kayak Jeff Bezos waktu awal-awal dia bikin Amazon. Dan teorinya kalau kamu bisa bayar CTO, CMO, dan CEO sebagai full-time staff, company kamu bisa tetap jalan walaupun hanya kamu sebagai single fighter bosnya. Tapi yang saya pelajari, para investor kurang berminat sama para single founder startup. Alasannya adalah melalui tim yang bisa sharing ide, sharing skill set, dan sharing workload, kan suksesnya lebih tinggi daripada single founder startup. Para investor juga berpikir kalau single founder startup itu resikonya lebih besar. Kalau si founder ini gagal atau mundur karena suatu alasan, maka company-nya akan langsung collapse dan investasi yang mereka tanamkan juga akan langsung rugi gitu. Beda dengan sebuah tim, kalau misalkan salah satu foundernya mundur atau collapse, masih ada satu atau dua co-founder lainnya yang bisa saling nge-backup. Jadi sebisa mungkin carilah partner satu atau dua orang co-founder yang bisa membantu kita. Dan karena memang lebih mudah aja sih mengerjakan ini di antara 2 atau 3 orang, dimana kita bisa saling brainstorming ide dan sharing beban dibanding kerjain semuanya sendirian. Nah, $1 million question would be, kemana nyari co-founder? Emang nyari co-founder itu rasanya sama susahnya kayak nyari jodoh, kayaknya cocok-cocokan gitu. Idealnya memang kita menemukan partner kerja itu adalah dari temen atau mantan teman kerja atau keluarga. Jadi dengan gitu kita sudah tahu kualitas skill set mereka, pengalaman dan juga karakter mereka, dan kita bisa punya feeling kecocokan kita sama dia. Tapi buat mereka yang belum bisa nemu partner atau co-founder dari lingkungan pribadi mereka, tenang aja. Karena ekosistem startup sendiri juga semakin booming, lalu sudah ada pihak-pihak yang mengendus adanya kebutuhan ini. Sebagai variasi dari aplikasi online dating buat nyari jodoh, sekarang juga sudah ada beberapa startup yang bikin aplikasi semacam matchmaking untuk nyari co-founder dan business partner. Jadi semacam perkawinan antara LinkedIn dan Tinder. Beberapa app yang bisa kamu coba, misalkan untuk yang internasional kamu bisa coba 3 ini. Lalu yang di tingkat lokal kamu bisa juga coba lewat platform-platform ini. Nah, kalau udah nemu, coba deh ambil waktu beberapa bulan untuk kerja bareng sama dia dan mulai menjajaki kecocokan satu sama lain. Kamu bisa mulai untuk brainstorming ide bareng atau bikin bisnis kanvas bareng dan menjajaki beberapa opsi bisnis model yang ada, dan pembagian tugasnya gimana dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nggak cocok dan mental, kamu masih bisa punya waktu untuk ngulang dan cari partner baru. Dan selama kamu melakukan tes dan trial dengan partner baru kamu itu, kamu masih punya luxury bahwa kamu masih punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Jadi kalau misalkan gagal, kamu masih punya waktu untuk ngulang. Oke, segitu aja sharing dari saya. Kamu sendiri punya ide dan pengalaman apa waktu dulu mulai membangun startup sambil masih kerja full time? Sharing ya di kolom komentar bawah biar kita bisa saling berbagi sama yang lain. I'll see you in my next sharing. Bye!